Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, puji syukur yang tak terhingga dan terus kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya yang tidak terhitung jumlahnya. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada yang tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa News TV di mana saja Anda berada, alhamdulillah Allah mempertemukan kita kembali dalam suasana keimanan, keislaman yang nikmat sekali. Dan tentunya Anda masih setia bersama kami dalam acara kita Kiswah Kajian Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah bersama Kiai Misbah. Nah, saya akan menyapa Kiai terlebih dahulu. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai, dalam situasi seperti ini sebenarnya syukur apa yang perlu terus kita tingkatkan? Saya kira harus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Agar kita selalu tidak gelisah ya. Hati dia menjadi tenang. Itu Masya Allah. Ya. Baik Kiai, hari ini kita akan mengangkat tema kita adalah ulama pewaris para nabi Kiai. Iya. Nah, pemirsa, kalau kita dengar kata-kata ini, mungkin sepintas ulama pewaris para nabi. Oke, oh iya begitu. Tapi sebenarnya ada apa sih di balik kalimat tersebut? Di balik hadis ini, inilah yang patut untuk kita gali bersama guru kita. Nah, sehingga kita tahu betul maknanya seperti apa. Silakan Kiai. Baik, terima kasih Mas Agus, para pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara ulama pewaris para nabi. Itu adalah sebuah ungkapan yang dikutip dari hadis Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Para jemaah sekalian, berbicara ulama ini harus kita tahu maknanya. Mengapa kemudian ulama mempunyai makom, mempunyai posisi yang tinggi di hadapan Nabi Muhammad SAW. Bahkan disebut sebagai pewaris para nabi. Kalau posisi atau jabatan yang tertinggi di dalam Islam itu kita kenal dengan nabi, makom yang tertinggi, maka kalau kita menyebut ulama, ya, itu setelah nabi itu. Setelah tidak ada Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudara sekalian, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang yang beriman. Jadi ada jin, ada malaikat, ada binatang, ada manusia biasa. Derajatnya diangkat orang yang beriman ini di antara mereka. Insyaallah. Termasuk yang diangkat melebihi daripada orang yang beriman adalah walladzina utul ilmah darajat. Orang-orang yang diberi ilmu garis miring ulama. Ini akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Sayyidina Ibnu Abbas menyampaikan bahwa orang mukmin ya, setelah diangkat oleh Allah, itu kalau dibanding dengan ulama, derajat orang mukmin dengan ulama itu ukurannya 700 derajat. Masya Allah. Perbedaannya Mas. 700 derajat. Dan 700 derajat itu disebutkan, satu derajat ke derajat yang lain itu jaraknya ditempuh dengan 500 tahun. Anda bayangkan? Luar biasa. 500 tahun. Nah, kita berangkat dari Jakarta ke Surabaya, itu kira-kira 1 jam lah naik pesawat. Itu jauhnya semacam itu. Bagaimana kalau ditempuh dengan 500 tahun? Ini merupakan derajat yang luar biasa yang diberikan kepada ulama. Dan ulama itu ya manusia, ya, bukan malaikat. Insyaallah. Maka benarlah di saat Allah Subhanahu wa taala menyandingkan para ulama itu dengan malaikat, bahkan dengan Allah. Di dalam sebuah ayat disebutkan, Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qist. Syahidallahu, Allah Subhanahu wa taala menyaksikan terhadap dirinya bahwa
annahu la ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain aku, selain dia, maksudnya Allah. Jadi yang menyaksikan siapa bahwasanya tiada Tuhan selain Allah? Ya Allah sendiri yang pertama. Kemudian yang kedua, wal malaikah, para malaikat. Dan yang nomor tiga, wa ulul ilmi, dan orang yang mempunyai ilmu, garis miring ulama. Coba Anda bayangkan ya para jemaah sekalian, disandingkannya ulama dengan malaikat dan dengan Allah dalam persaksiannya kepada Allah bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Ini makom yang luar biasa, posisi yang luar biasa, yang tidak diberikan kecuali kepada para ulama. Karena itu para jemaah sekalian, wajarlah kalau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Maka para jemaah sekalian, kita harus bersedih Mas Agus. Ya. Di saat makin hari, makin zaman, makin bertambah, kita melihat banyak para ulama yang meninggalkan kita. Sedih sebenarnya. Ini musibah bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena kalau sudah ulama wafat, itu berarti ilmu diangkat oleh Allah. Jadi dikatakan innallaha la yaqbidul ilma, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengambil ilmu, menarik ilmu intizaan yantazihu minan nas. Jadi seakan-akan dicabut, tahu-tahu tulisannya hilang, enggak begitu. Ilmu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala itu diangkatnya para ulama, diwafatkannya para ulama. Karena itu kalau sudah nggak ada ulama ngeri. Akhirnya kita minta fatwa, minta petunjuk kepada orang yang nggak mengerti agama, dan yang terjadi yang ngomong sesat dan lebih parah lagi menyesatkan orang lain. Insya Allah. Karena apa? Karena sudah makin langkanya para ulama. Ya, ya. Para jemaah sekalian, sehubungan dengan luar biasanya posisi para ulama ini, maka kita harus mendudukkan ma huwal ulama wa ma adraka ma ulama. Siapa ulama itu? Maka para jemaah sekalian, saya tegaskan di tempat ini, ulama itu adalah kata jamak dari mufrad kalimat alim. Alim itu orang yang mengerti. Maka ulama itu dikenal di kalangan kita dengan definisi al-alim adalah al-amil bi ilmihi. Orang yang mengamalkan ilmunya adalah dialah ulama. Orang yang takut kepada Allah dialah ulama. Di mana mereka itu mencari ilmu dan menyebarkan ilmu dalam rangka niat mencari ridho Allah, mencari surganya Allah. Ini ditegaskan Mas Agus. Ya. Karena kalau cuma sekedar mencari ilmu, cuma kepentingan yang lain, untuk kepentingan tahta, ya, harta dan wanita, bisa saja agama atau bahkan ilmu dijadikan alat untuk mendapatkan itu. Karena itu diwaspadai, jangan sampai kita itu masuk kepada ruangan semacam ini. Para jemaah sekalian yang saya hormati, karena itu saya itu mempunyai keyakinan, Mas Agus. Orang yang alim, faqih, mengerti agama, kemudian dia itu mengamalkan ilmunya, maka selain dia seorang alim dan ulama, saya yakin orang yang mengamalkan ilmunya itu, dia itu termasuk waliyun min auliyaillah, walinya Allah, kekasihnya Allah. Biasanya kan kita mengatakan, wali itu siapa ya? Oh, wali itu yang bisa terbang. Wali itu siapa ya? Wali itu yang bisa nebak-nebak gitu. Yang bisa menghilang. Ya, bisa menghilang. Itu semua bisa dilakukan. Tetapi yang pasti katanya Imam Syafi'i, orang yang mengamalkan ilmunya, orang yang mengerti agama, faqih ya. Ya. Beliau menyampaikan begini, illam yakunil fuqaha al-amiluna bi ilmihim auliya. Kok andaikan orang yang mengamalkan ilmunya, orang yang mengerti agama tidak disebut wali, maka dikatakan falaisa lillahi waliyun. Allah itu tidak mempunyai wali di bumi. Tidak ada wali. Kalau memang orang yang alim dan orang yang mengamalkan ilmunya itu tidak disebut wali. Jadi predikatnya setelah dia alim dan mengamalkan ilmunya, dia juga mendapatkan pangkat sebagai wali yang kita kenal dengan kekasih Allah itu. Ini Mas Agus. Dan memang kenapa ada kalimat
orang yang mengamalkan ilmunya. Ya. Karena begini, kalau tidak mengamalkan ilmu itu bahaya, ngeri Mas Agus. Para pemirsa, orang alim tidak mengamalkan ilmunya, ini dilaknat ini. Masya Allah. Malah dikatakan di sebuah syair itu, wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Orang alim, ilmunya banyak, tapi tidak mengamalkan ilmunya. Tidak mengamalkan itu, bisa mungkin dia tidak mengamalkan perintah sholat, dia nggak sholat misalnya. Ya. Atau dia tidak mengajar, tidak menyebar ilmunya. Itu bagian daripada orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Dikatakan orang yang alim tidak mengamalkan ilmunya, mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Dia akan disiksa sebelum orang yang menyembah berhala itu disiksa. Lebih dulu berarti. Lebih dahulu orang alim yang nggak mengamalkan ilmunya. Orang yang menyembah berhala disiksa, iya. Tapi yang terlebih dahulu adalah orang yang alim, tapi tidak mengamalkan ilmu. Naudzubillah Mas Agus ya. Karena itu para jemaah sekalian, mari kita bersama-sama, utamanya al-fakir pribadi, jangan sampai, mohon maaf, melenceng niatnya di dalam kita mencari ilmu. Imam Hasan Basri itu pernah mengingatkan begini Mas Agus, awas, jangan sampai orang yang alim itu mati hatinya. Jangan sampai orang yang alim itu mati hatinya keras. Jadi katakan, kenapa kok bisa keras? Beliau menjawab, karena orang alim tersebut talabud dunya bi'amalil akhirah. Mencari dunia, harta, tahta, wanita dengan akhirat. Dengan amal akhirat. Jadi gampangnya beginilah. Izin, ada orang berlindung dengan surbannya. Berlindung dengan jubahnya. Kemudian berbicara tentang agama. Padahal dia tidak bermaksud menyebarkan agama, tetapi dia sedang membesarkan dirinya dan mencari dunia dengan itu. Ini peringatan dari Allah, dari Rasulullah, dari para ulama. Para ulama hati-hati juga. Selain makomnya tinggi, derajatnya tinggi, juga ancamannya luar biasa berat dari Allah dan Rasulnya. Itu Mas Agus. Masya Allah. Nah Kiai, tadi kan Kiai sudah menyampaikan bahwa ulama itu adalah orang yang memiliki ilmu. Iya, iya. Nah sampai sebatas mana, sejauh mana ilmunya sehingga orang tersebut disebut sebagai ulama? Maka para jamaah sekalian, pertanyaan Mas Agus ini sangat menarik. Sampai sebatas mana orang itu akan disebut ulama? Ulama, betul. Ketika dia mempunyai ilmu dan dia mengamalkan. Jadi punya ilmu dan dia mengamalkan. Ini kalau kalimat ulama yang kemudian menjadi predikat seseorang itu tentu ada kriteria-kriteria khusus. Tetapi kalau ingin disebut orang yang alim, ya. Alim itu kalau dia mengamalkan ilmunya baru disebut dengan alim. Jadi al-alim itu mana amila bi ilmi, orang yang mengamalkan ilmunya. Ya. Nah, itu berlaku apakah hanya kepada ilmu-ilmu agama atau juga ilmu yang umum, ilmu dunia, Kiai? Kalau konotasi ulama jelas ya, kepada ilmu agama. Kalau ilmu umum itu orang bisa disebut cendekiawan, profesor itu apa dan sebagainya. Tetapi istilah ulama itu melekat secara khusus kepada orang yang mengerti faqih terhadap agama Islam. Karena itu posisi ini memang luar biasa diberikan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW, dan itu tidak memilih suku, tidak memilih keturunan siapa dia, tidak. Semua orang bisa mencapai makom tersebut. Karena itu mari kita bersama-sama, karena ilmu ini tidak didapatkan begitu saja, enggak. Ilmu itu tentu bitta'allum, ilmu itu dengan belajar. Ilmu itu tentu dengan dituntut, dicari itu ilmu. Karena itu para jemaah sekalian, dalam kesempatan ini mari kita bersama-sama bersungguh-sungguh bagaimana sekiranya di dalam setiap langkah kita itu didasari oleh ilmu. Kalau kita beribadah tanpa ilmu, ya ngeri Pak Mas Agus. Jadi wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Kalau ada orang mengamalkan satu ibadah tapi tidak didasari oleh ilmu,
maka amalnya akan ditolak oleh Allah Masya Subhanahu Allah. wa taala. Baik Kiai, kita akan jeda dulu. Nah pemirsa, mungkin ada terbayang di bayangan kita ya, ulama ini sebenarnya siapa yang memberikan? Apakah orang tersebut yang mengaku sebagai ulama, atau ada semacam lembaga atau orang, atau bahkan ada semacam pengesahan, ya disertifikasi. Wah, orang ini sudah cocok menjadi ulama. Nah, seperti apa itu? Nanti akan kita perbincangkan kembali. Tetap di Kiswah Kajian Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah bersama Kiai Misbah.